أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengaibkan celak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman akan makanan qattu sama sekali. Artinya Nabi belum pernah mencela makanan. In ishtaha akal. Kalau beliau menyukainya, beliau makan. Wa in kariyahu haram. Kalau beliau nggak suka, tidak. Jadi kalau beliau ada makanan yang tidak suka, ya tidak dimakan. Jadi nggak ada makan, dia dicela. Dan cela makan tersebut. Kalau suka dia makan, nggak suka sudah. Itu hak Rasul. Nah, kalau dari sini kita lihat untuk makanan saja, Rasulullah itu nggak dia ada waktu itu sama sekali nggak pernah tuh ada makan cela Rasul. Mau enak mau nggak enak kamu itu. Kalau suka makan gak suka semua. Artinya kalau sama makanan saja Rasulullah berahad seperti itu, apalagi sama siapa? Sama manusia. Berarti Rasulullah sama manusia gak pernah dicela. Makanan saja yang gak bisa melawan, artinya sekalipun dicela sekalipun mungkin benar keadaannya, artinya dia gak enak mungkin benar gak enak. Karena kan rasa dia merasakan kita masih. Tapi beliau gak melakukan dicela. Kalau gak suka ya sudah, tinggalkan saja. Nah oleh karena itu maka ketika beliau tidak makan satu makanan, para sahabat kan kadang suka bertanya, Rasulullah makan, apakah ini haram kan? Kadang pernah kan yang itu yang apa? Yang daging nyawak itu yang haram. Rasulullah makan, apakah ini haram? Enggak haram. Cuman apa bangsa atau Rasulullah nggak biasa makan. Jadi kan karena terkadang ketika Rasulullah tidak melakukan itu, para sahabat kan bertanya-tanya, ini apa? Karena itu masalah makanan haram. Nah, ternyata kalau yang Rasulullah tinggalkan tidak selamanya itu haram. Kalau nggak suka ya suka, nggak suka. Karena apa? Ini tidak biasa. Aku nggak biasa makan kayak gini. Jadi kalau kali makan ya makan. Misalnya juga bawang putih. Bukan berarti Rasulullah haramkan, tidak loh. Karena aku bermunajat kepada orang yang kamu jauh. Artinya Rasulullah itu malaikat Jibril paling gak suka sama apa? Bau yang macam itu. Jadi kalau itu Rasulullah gak makan. Tapi bukan berarti diharam. Artinya ya sudah gak suka ya gak suka. Nah ini akhlak Rasul. Lagi yang apa? Yang apa lo punya bini? Apa yang punya bini? Jadi gak apa-apa. Dimasakin sama istri gitu.
Ini namanya sih sayang sama suaminya, mungkin makin sahabat. Apa bahasa ya? Bikin lah gitu ya namanya. Ternyata baru belajar masakannya agak aneh. Ya agak aneh gitu dengan yang biasa. Gak usah dihina. Enak masakannya, enak. Enak, kurang pedas. Enak, pedesan. Di itu kan enak juga. Jadi kalau nggak suka ya sudah. Jangan diapakan. Ya dihina. Insya kalau misalnya kita hina itu makanya insya Allah besok masakin lagi orang istri. Ya, yang belum punya istri siap-siap bikin schedule, bikin testimoni atau gitu kan. Awal ini jangan begini. Nah, itu jadi pas sudah berumah tangga siap, yang udah punya istri apalagi harus sudah siap. Ya. Jadi akhlak Rasulullah itu nggak pernah mencela makan sekali-kali pun nggak pernah. Kalau suka dia makan, kalau nggak suka dia tinggalkan gitu aja. Itu hidup kita tuh kalau kita tenang gitu. Kalau suka dia suruh makan, nggak suka jangan diapakan. Jangan dihina. Kenapa? Karena penghinaan kepada makanan, mungkin makanannya nggak marah, tapi si pembuatnya yang akan merasa tersakiti. Sama halnya ketika ada orang meninggal dunia, kita nggak usah menghina dia sekalipun atau mencela atau sekalipun dia betul sebelumnya orang apa? Orang jahat. Nggak usah. Dia sudah berlalu, dia sudah akan mempertanggungjawabkan. Udah nggak usah diapakan. Nggak usah diomongin yang jelek. Yang kedua, akan menyakiti siapa? Keluarganya yang masih bisa menyakiti kita. Kalau sudah. Dia tidak akan macam-macam. Ya. Jadi mungkin makanannya nggak apa-apa, tapi orang yang buat makanan itu nanti merasa tersinggung, merasa nggak enak. Akhlak Rasul itu hebatnya, pertimbangannya sangat luas, kecerdasannya sangat dalam, dan juga sangat santun. Makanan itu, maka Rasulullah pernah dikasih apa istilahnya makan yang roti kering, ya dimakan Rasulullah. Roti, tidak ada orang undang makan masih gitu-gitu, hanya roti dia makan Rasulullah. Karena begitu mereka punya begitu aja, suka nggak suka atau mana makanan enaknya enak Rasulullah makan. Selama itu dia diharamkan, Rasulullah terima. Kalau diharamkan ya. Ketika Rasul dalam keadaan lapar, pernah kita ceritakan sama Abu Bakar Siddiq itu, Rasulullah keluar, lapar sampai ini sampai kenapa keluar rumah, ini kalau lapar jadi di rumah aja keluar. Kali ngasih Masuk angin. Kalau lapar malah ngayap. Kalau di rumah aja, kalau bisa geratak ke dapur iya, kalau di Rasul nggak ada geratak ke dapur. Ketemu sini Abu Bakar juga tidak ada apa. Tentunya apa? Keduanya mantu sama mertua ini biasanya sama-sama lapar. Yaitu kemudian ketemu sini Ali bin Abi Thalib tanpa bertanya, hanya melihat bahwa dua sahabat ini tokohnya dalam keadaan lapar. Maka beliau akhirnya mencari makan. Kemudian makanan yang dicari adalah beliau mencari. Mereka tahu bahwa Rasul nggak mungkin meminta. Nggak mungkin. Akhirnya Sayyidina Ali itu ke kebun kurma milik salah seorang, ada kata para Ansar, orang Yahudi. Jadi dengan arah Ansar, jadi dikatakan setiap satu pohon kurma aku minta bayaran satu butir kurma yang bagus. Setiap satu pohon kurma disiram, jadi satu butir kurma yang bagus. Akhirnya bahkan dikerjakan dikasih satu kantong. Kata Rasulullah, ini lagi apa kurma yang bagus. Berapa ya? Kita membaca aja langsung nanya. Akhirnya nanya, ini korban dari mana? Dari mana? Oh iya. Jadi Sayyidina Ali nggak ngemis deh, makin lapar pun. Ya usaha aja kan dia usaha terus. Jadi para sahabat tuh tahu apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi bukan hanya makanannya, tapi bagaimana cara menghasilkan makanan itu juga. Bagaimana caranya? Jadi bukan hanya apa? Bukan hanya makanannya saja, tapi bagaimana makanan itu bisa diperoleh itu pun menjadi pertimbangan Rasul untuk menerima dan menerima. Enak iya enak, tapi bagaimana caranya itu bisa mendapat makanan yang seperti ini? Padahal pada saat ada sahabat yang bawa korban,
ini apakah semua korma di wilayah itu bagus lagi? Oh enggak. Oh kenapa ini bagus semua? Oh ini caranya. Jadi kami punya korma yang buruk. Misalnya 2 kilo. Nah, kami tukar dengan korma yang begini, yang bagus ini dengan 1 kilo. Rasulullah nggak boleh begini. Jadi ketika sudah dibawakan korma bagus semua. Tanya, memang korma wilayah itu bagus kayak gini semuanya? Oh enggak. Ini bukan korma kami. Kalian punya korma buruk. Nggak begitu bagus. Akan buruk itu artinya nggak sebagus ini. Lalu kami tukar, misalnya 2 kilo, dapat korma yang bagus. Tapi nggak boleh begini kan? Ini baik. Nggak boleh. Jual dulu. 2 kilo jual, dapatnya berapa? Beli ya. Nggak boleh main tukar begitu aja. Riba. Sampai sudah tinggal makanan sampai bertanya. Nah kalau itu dipertanyakan bukan mencaci makanannya, bukan, tapi bagaimana cara makanan yang diperoleh itu dari Rasulullah. Apa? Karena supaya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Rasulnya sesuatu yang apa? Yang bersih. Sampai Hasan dan Husain itu pernah makan korma sodak, itu apa ya? Dibuat supaya dimukai. Kenapa? Haram bagi ahli Rasulullah. Kalau Rasulullah makan harta sodak. Kalau ada korma yang tercecer di jalan, Rasulullah itu bukannya sok jaim nggak mau makan korma itu. Dan terus diselamatkan. Kalau ada pengaku boleh diganti. Karena kalau diambil kan busuk kan. Misalnya ya kalau kita perlu kotor barang temuan korma. Kenapa? Khawatir korma ini karena apa? Sodako. Kalau sodako kan haram. Nah ketika Rasulullah bahasa itu tumben makan daging, makan daging maksudnya Aisyah. Jadi Rasul itu mau apa ya? Tumben aja ada daging dapur. Ketika makan tuh masih Aisyah ternyata nggak disuguhi daging. Tadi aku lihat di dapur ada daging. Oh makan nggak? Kata Siti Aisyah itu sodako. Sodako untuk Bariro. Jadi itu Bariro kan pembantunya diberikan kepada Bariro. Itu sodako. Tapi kalau Bariro ngasih kita bentuknya hadiah. Jadi itu udah jatuh sodako itu sudah pada Bariro, pada pembantunya. Tapi pembantunya itu ngasih ke kita, itu bentuknya udah apa? Udah hadiah. Jadi kalau dikasih kita, cuma hadiahkan hadiah, udah nggak sedekah lagi, nggak apa-apa. Itu saking apa itu? Siti Aisyah saking hati-hatinya, nggak disuguh itu makanan. Nabi mungkin ngeliat juga ada, cara kita ada daging, nggak pernah ada. Kok nggak diapain, nggak disuguhkan gitu ketika makan. Kata Siti Aisyah itu makanan sodako itu. Oh sodako untuk barirohnya, untuk kita ini jadi sodako lagi, boleh gitu, jadi hadiah. Saking apa tuh? Hati-hatinya. Kadang-kadang kita yang paling bagian ini yang paling gak apa nih? Yang paling gak selektif, paling hati-hati bagian ini. Bedaki semua lah. Bapak orang semua dia ngepedaki, ajar aja. Yang di luar, yang suka di jalan di luar, udah. Itu kalau mampir ke tempat makanan, kalau yang belum pernah hati belum makan, kadang ada itu juga gitu, agak ragu juga, ragu sama harganya paling penting. Udah makan dompet siapa kan? Tapi kalau belum pernah itu, kalau misalnya udah pernah atau direkomendasi sama teman-teman yang udah ini nggak apa-apa. Ya. Karena pernah kejadian. Jadi majikan ada kejadian ada keponakan itu jadi temannya cerita dia sering makan ya. Ini makan enak, ini keponakan dia enak. Terus buat maksudnya kantor kayak gitu buat udah. Jadi dia tentunya sadar bahasanya lagi kayak gitu. Sebelum kayak juga. Ini terus biasa kan itu makan itu. Makan itu lagi, itu gak sama simpannya. Aku juga loh. Iya, ini baru kayak gitu. Mantan enak.
imam. Makanya udah makan aja kan. Tidak dikenali kan. Iya, orangnya jadi kita suka makannya dulu nggak pas dia udah saya makan sih. Kata pengamat, untung dia nggak ikut. Masya Allah. Itu keluar gimana nanya, kamu makan gimana makan? Gimana udah selesai? Oh tidak. Iya, lo kenapa? Di situ tuh udah tahu semua. Dia bilang, saya pikir yang mau makan itu tahu semua. Emang udah tahu, konsumen itu udah tahu semua kalau di situ mana. Pengandung itu udah tahu semua. Kalau ketika dia dulu makan, nggak dia bilang, dia tahu kok. Itu kok kecil juga. Berarti muslim bilang, kakek itu mana? Hanya sama, itu kok belum pernah. Mau kakek belum pernah. Itu udah, makanya kalau itu tobat. Udah. Tapi yang namanya efek dari kehadiran tetap ada. Makanya ini kita masalah di air itu susah kan, itu paling makanan yang paling kita nggak bisa tinggalkan. Makanan adalah siapa mau nyeleksi dulu paling nggak udah ada apa halal itu lah. Ada jadi kamu jauh. Tapi kan Paling gampang itu, paling gampang. tanggung jawab hukum, tapi Ada itu labelnya. masuk tubuh kita kan efeknya kan diri kita bukan pada dia kan. Pada tubuh kita efek pada tubuh kita ini. Apa yang paling bisa kita rasakan untuk efek negatifnya? Doa kita jadi jauh dari Allah Subhanahu. Kita sekarang berdoa, ya Rabbi, ya Rahman, kata Rasulullah SAW, haram, doamu haram, masyarakat haram, maka itu istilahnya. Pakaian yang haram, makanan yang haram, itu istilahnya. Bagaimana bisa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu efek yang paling bisa dirasakan. Yang kedua, akan berat kita untuk apa ibadah. Apa sih? Ibadah itu rasanya apa? Berat. Naik itu berat. Kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan, langkah hati itu. Alasan itu banyak kan? Ya alasan itu banyak. Ngantuk Pak. Ya ngantuk paling maksimal. Karena nggak kalau ngantuk malah nggak bisa dibohongin ngantuk. Karena nggak alasan yang di ini aja yang Buat jadi ada-adakan sebenarnya mengapa-ngapa itu. Jadi itu ada efek-efek yang kayak gitu. Mungkin pada diri kita ada sesuatu yang nggak bersih bisa. Jadi balik ke di sini jangan apa makanan itu jangan kalau makan suka nggak suka nggak usah dimakan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujibatin nar bi syahawati wa hujibatil jannatu bin nakar. Riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda hujibatin nar bi syahawati. Apa hujibat? Dipagari, dibatasi, dikelilingi. Benar neraka syahwat dengan sesuatu yang menyenangkan. Wujibatil jannatu bil makan dan dikelilingi, ditutupi neraka surga itu dengan sesuatu yang tidak disukai, dibenci. Jadi kalau kita katakan di neraka, di sampingnya ini apa? Sesuatu yang syahwat, yang disenangi oleh manusia, senang. Maka semuanya apa? Ini hujibatnya jadi keliling. Maka ketika malaikat disuruh melihat neraka, coba kok dilihat balik lagi. Apa ya? Ya aku khawatir manusia semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena dikelilingi sesuatu yang syahwat, yang sesuai dengan apa? Keinginan manusia. Tinggal nanti dia bablas dibungkus. Kayak apa tuh namanya? Kalau yang binatang kalau kita tak air tuh laron ya. Kan pada ini kan bukan taunya. Tuh neraka itu kayak begitu. Dikelilingi sesuatu itu yang syahwat, yang menyenangkan ya. Tapi ketika dia surga, kata malaikat coba kau perhatikan, dia nggak khawatir nggak ada yang masuk surga. Kenapa? Karena dia dimakari, pinggirnya itu, sisinya itu dihujat dikelilingi apa? Yang tidak disukai, nggak akan ada orang yang datang ke situ. Tuh kali-kali pembinaan luka di situ. Mame.
Kali dulu dangdutan, nggak usah pakai dangdutan lah, yang kecil-kecil aja gitu. Semua orang terus ngaji bisa. Dan ngaji juga gratis segala macam. Gratis aja udah susah. Bayar masih antri, bayar masih antri, beli tiket masih antri, tapi dibeli itu. Syahwat. Kalau apa? Di berapa tadi? Amma mengkafar wa sahayat dunya. Fa'in syahima hiya wa amma man khafa maqama wa nahan nafsa 'anil hawa. Man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan dirinya dari apa? Hawa nafsu. Fa'in jannata surga. Jadi menahan nafsa 'anil hawa. Menahan dirinya dari apa? Hawa nafsu. Nah, neraka itu emang bawanya hawa nafsu itu kan. Mana enak kan tidur sama begadang, sama sembahyang, kan tidur. Ya, kan tidur daripada apa? Pada sembahyang kan. Begitu besok udah mulai besok kita puasa kan. Musuh ibadah orang puasa ini ya dulu puasa itu, tapi ada ibadah yang lain yang lebih baik pada tidur. Betul, tidurnya orang puasa ibadah, tapi ada yang lebih baik daripada tidur. Tidur yang dipilih. Kenapa maunya yang tidur? Nyuci piring bantuin bini juga ibadah juga sebenarnya gitu. Nyapuin rumah juga ibadah juga, kenapa tidur yang dipilih? Nggak enak ibadah. Itu sahwat itu orang sahwat baik itu. Jadi Tuhan sudah diantisipasi Rasul yang namanya neraka itu jadi pikirnya sesuatu yang enak. Apa sih yang ibadah yang enak? Kawin doang dia. Itu nggak enak juga awalnya. Jangan sampai perkosa saja. Udah itu udah ibadah yang nikmat ya. Nikmat sekali. Nikmat ibadah lagi nih. Sedekah. Banyaklah sedekah di mana? Banyaklah sedekah. Jadi kalau emang kayak begitu berarti bagaimana kita harus benar-benar menahan hawa. Jadi nggak sesuatu yang kita nikmati itu berarti itu kebahagiaan pula. Yang namanya surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Apalagi yang kita anggap tidak mengenakan apa saja. Begadang, bangun malam, baca buku itu agak enak semua. Yang sederhana ngaji agak enak. Nah, nggak apa-ngapain duduk doang tuh agak enak. Enakin ngapain? Depan TV nonton. Berbawah itu berat aja. Makanya apapun kadang-kadang yang jadi motivasi kita kan jangan hafal motivasinya. Daripada malu, kadang juga deh anehnya malu-malu gitu. Walaupun kali lagi taala udah kan harus kali taala yang penting berangkat dulu deh. Kagak enak, malu dalam hati. Atau banyak alasan yang macam-macam kita buat. Jadi kesadaran kita dari informasi hadis ini bahwa yang namanya neraka itu selalu perkara yang enak-enak, yang nikmat. Nah, ketika kita datang apa kata pleset jatuh. Tapi ke surga itu yang kita masuk ke gak enak nih, padahal di dalamnya apa? Dalamnya ya. Jadi kalau biasa kan kalau buah yang aman itu ketika buah itu dilapis dengan kulit kan. Kalau nggak lapis dengan kulit itu rasa itu kan nggak aman. Kalau yang langsung ditelan langsung apa ya? Walaupun itu yang anggur dalam itu kan nggak aman artinya belum tentu dia bersih, terbuka. Tapi yang aman itu ketika dia apa? Dilapis yang lebih aman lagi, kayak kelapa. Double. Dalamnya itu kita ini kan. Kalau anggur iya, emang itu tapi dia nggak aman sebenarnya. Rentan dengan kena debu, rentan dengan penyakit. Tapi yang dilapis semua itu yang aman. Tapi kan untuk menuju itu ya agak susah juga tidak. Kalau yang terbuka kayak gitu, enggak ada. Jadi diantisipasi harus hati-hati dengan neraka ini dikelilingi dengan apa? Dengan syahwat. Maka dengan syahwat. Syahwat itu dengan sesuatu yang enak sama.
Tapi apakah ibadah itu nggak enak? Iya. Semua kan ide itu nggak enak. Oh enggak, dia sudah, nah itu lain lagi. Kalau dia sudah menikmati hal jazaa'ul ihsani illa ihsan, nah itu lain lagi. Jadi para ahli ibadah, kenikmatan yang mereka rasakan bukan karena pahala dari ibadah. Ahli ibadah itu kenikmatan yang mereka rasakan bukan karena mereka mendapatkan pahala, bukan. Tapi ketika mereka menikmati ibadah itu, itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bukan karena pahala, jadi ketika mereka menikmati ibadah itu, itulah kenikmatan yang luar biasa. Maka dia akan istiqomah untuk melakukan ibadah itu. Dia akan senang, akan nikmat. Makanya sholat itu qurratu ain bagi Rasulullah. Jadi sholat itu bukan apa? Bukan beban. Bagi Rasulullah itu bukan beban. Dan beliau menikmati ibadah itu. Maka kita segera, insya Allah besok, ya Ramadan lagi. Itu udah lama tuh lagi. Ini baru Ramadan lagi. Mana juga pokok masih cakep banget tuh belum dibuka. Masih ada yang belum dibuka. Ada yang belum dibuka lagi banyak. Ramadan lagi. Berarti Ramadan itu apa? Beban begini. Berat begini. Seharusnya nggak seperti itu. Kalau emang itu menjadi kenikmatan dia ketika Ramadan itu mereka dia senang. Dia senang. Tapi ketika dia menjadi beban itu ada bahwa dia nggak suka. Tapi karena kewajiban ya udahlah. Kesannya mau suka kayak nggak suka ya udah karena kewajiban. Maka bagaimana tanda seorang itu suka dengan kegiatan ibadah macam itu? Persiapan apa yang dia lakukan ketika menyambut itu yang paling penting. Maka bagaimana harus menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Di Rajab itu udah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Baliknya Ramadan untuk menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya itu sudah berdoa, sudah mempersiapkan itu. Keberkahan pada bulan Rajab, kepada bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Beliau nantikan itu, wal-balikna, sampaikan ke Ramadan. Sama aja kita menunggu datangnya seorang atau siapapun yang kita anggap, yang kita rindukan, kita sayang, atau kita pasti kan ada persiapan yang luar biasa. Senang kita kalau dia datang. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang kita persiapkan untuk apa? Datangnya Ramadan. Persiapan yang paling jelas adalah apa? Itu untuk pengajian. Ini kelihatan tuh. Sangat. Ya itu kelihatan Pak. Nutup pengajian tuh datang ke rumah tuh nutup pengajian bukan yang memperbanyak taklim aja sih kan. Tutupin pengajian. Apa? Dia nemuin tamunya intensif. Tapi duduk aja gitu ini enggak jauh nih, tamu jauh mau datang. Jadi kalau kita nanya bagaimana menyambut Ramadan? Tutup pengajian itu sambut Ramadan, untuk menyambut Ramadan tutup pengajian. Padahal harusnya memperbanyak ibadah, memperbanyak taklim, memperbanyak segala macam. Enggak ada tutup pengajian itu menyambut Ramadan. Kalau terpisah lagi, menyambut Ramadan apa? Banyak iklan sirup. Scripted. Iklan sirup. Beberapa bulan sebelum itu. Iya, itu udah itu nuansa itu udah kebaca itu. Wah, itu udah kebaca itu. Sarung ya, sarung. Dia itu masing-masing bagiannya, masing-masing caranya. Tapi bagi orang ibadah apa yang dilakukan menyambut itu? Menyambut itu apa yang dilakukan? Maka ya berat rasanya. Kalau untuk yang surga itu berat rasanya. Kita nyeplosin duit di tromol itu. Berapa itu kan bisa beli lebih kan, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang Biru lah paling tidak, biru lah paling tidak. Merah, hijau, ungu gitu kan, coklat, Abu aja. ada abu, ada, Golok. rebu, abu-abu. Itu udah, itu masukin paling pilih berat. Coba kalau sesuatu yang kita inginkan apalah gitu. Ya rokok misalnya udah kepada merokok yang lain lah apa gitu, itu udah gampang keluar, itu gampang banget kita senangin apa lu makan kayak apa keluar gitu.
atau minum kopi segini aja sekian, wah keren sama kopi dia. Bak. Ada tempat dia itu mungkin. Minum kopi aja sampai macet jalanan, heran. Itu minum kopi doang gitu kan, segala macam antri lagi, lalu cuma. Tapi keluarnya itu kan, masya Allah. Tapi gila masuk itu pertimbangan kan luar biasa. Itu masuk itu pertimbangan luar biasa. Ntar kalau begini. Tapi kalau minyak itu nggak pakai pertimbangan, masuk. Udah masuk yang beli tiket, ya kan? masuk tiket termasuk 4.000 ya sekarang. Akhir udah 4.000. Pas masuk pas keluar per jam 3.000 per jam itu masih 2.000. Kalau masuk udah pertama 4.000 keluar 3.000 itu belum makan belum apa-apain belum. Masih baru masuk doang kendaraan belum makan belum apa-apain belum. Masuk keluar bayar lagi, masya Allah. Sebegitunya gitu. Dan itu pasti dibela. Tapi gila ngasih terus masukin ini aman untuk itu. Karena recehan. Nyari yang itu kan syahwat. Artinya kita menerkah itu sederhana, menilainya sederhana. Gak usah orang lain lah, kita saja sendiri. Itu bagaimana yang lebih kita ikuti? Apakah ke makarih yang ke surga atau ke syahwat yang ke neraka? Karena kita syahwat yang kita ikuti. Kita syahwat yang ikuti. Kadang-kadang kita berani menyalakan alarm untuk nonton bola yang jam 2 atau jam 3. Malam bola apa enggak? Yang di Rusia. Piala Dunia. Piala Dunia. Di Rusia kan? Pas puasa. Kayak tahun berapa waktu itu kan pas puasa kan? Iya. Tahun berapa itu kalau yang mulai datang di tengah jalan orang ramai jam ramai matahari kagak ramai nonton bola. Penobar gitu kan. Kopi, kacang, apa makanan segala macam tuh di yang pinggir jalan. Kalian sahur. Itu Rusia apa aja apa beda kan jam dengan kita? Jauh nggak bedanya? Jauh. Enggak, sejam Bedanya 2 jam. Ada Rusia. Rusia kan masuk ke Asia juga. Asia. Iya, cuma Berat. kayaknya lebih Ya kalau Arab aja kan Asia aja 4 jam bedanya kan. Saudi kan masuk Asia kan? Iya. Semuanya Asia kan. Ya bedanya nggak maksudnya nggak sampai siang sore malam gitu. Nah itu misalnya di sana siaran misalnya jam 7 sampai jam 7 Mungkin agak jam 11 atau jam kita jam 11 10 malam kali. kayak gitu. Sedang tungguin ya. Habis terawih. Kalau dia 2 event, dua ini kan misalnya jam 11 sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, sekalian sahur. Udah. Udah ini ketia. Udah kan tidur Sabtu itu lebih baik. Lah ya iya makanya. Artinya itu men-setting itu insya Allah pas Piala Dunia itu akan ditempel jadwal. Pasti. Iya, ada tempel jadwal jamnya, acaranya, gitu. Tapi coba di rumah kita lihat gitu ada nggak gitu di rumah tempel jadwal sholat gitu apa kalender jadwal sholat hari tanggal sekian nih sholat zuhur jam berapa? Jangan kita tempel dulu kan Ramadan yang dilihat juga cuma mau beduk maghribnya doang. Yang lain nggak dilihat cuma maghrib di berapa nih? Sama imsak. Yang lain nggak dilihat, yang lain mau imsak kok. Yang lain mah nggak dilihat. Tapi kalau itu kegiatan kita tempel kita atur loh nanti jam sekian sampai siang kita siapin terus ada acaranya sekian. Tapi kalau untuk ibadah kita nggak menyiapkan atau menyiapkan alarm untuk bangun tajam, siapkan alarm untuk kadang-kadang kita nggak persiapkan. Tapi untuk yang itu kita persiapkan. Untuk hal seperti kita persiapkan. Tapi untuk yang ibadah-ibadah yang kita katakan itu nggak ada persiapan. Lebaran kita siapin. Segala macam lah makan pakaian. Tapi yang momen paling penting di mananya? Ini Ramadan nih. Bukan. Itu kan lebaran itu kalau masa kita tamu itu mungkin tamu kan tersinggung gitu. Tersinggung. Lagi ada gua nggak pakai baju baru, kira dia begini baju baru. Kan ini kan Ramadan itu kan ada Ramadan nggak pakai mukena baru. Gila sholat itu gitu mukena baru. Kenapa? Nah, itu pertama sunnah. Yang kedua itu kan Id itu istilahnya orang kan hari makan. Berarti kan dia senang sekali ketika Ramadan itu berlalu.
Yang harusnya disambut apa kan? Kan Ramadan. Makanya kalau bisa malam tarawih pertama itu kan bagi kita senang, bahagia, kita gembira. Bukan ketika dia pergi, pergi. Pesta. Nah, ya makanya kita kalau mengadakan ditaruh di rumah itu, mau misalnya ada walimah, itu kan rumah kan dirapi, saya rapi. Kita mau ngadain, biar tamu datang itu makin rapi. Bukannya pas ya udah kecil kan dia berantakan. Ini kan kita mau Ramadan datang harus kita rapi itu ketika tamu itu datang. Itu harus kita persiapkan. Kadang itu kan kita persiapkan, tapi ketika dia pergi baru kita persiapkan. Coba dipakai bentar buat lebaran. Padahal momennya nggak begitu penting. Yang penting itu di mananya? Di Ramadan itu. Penting di Ramadan itu. Maka jor-joran di Ramadan. Mau sodako. Itu habis-habisan di mana? Di Ramadan. Mau sodako. Persen-persen aja di Ramadan. Kesananya ya lagi sih nggak apa-apa. Takut udah nandain. Atau ntar Ramadan biasanya Idul Fitri gua ngambil ampau. Oh ini enggak gitu. Ya jangan juga ditinggalin, tetapi itu ada juga di Ramadan ya. Aja ada. Ya, harusnya di situ. Tapi kadang-kadang kan disimpan buat persiapan apa? Persiapan lebaran, bukan lebaran. Nah akhirnya orang ini dibaca oleh orang yang otak dagang gitu kan. Naik harga segala macam, dibeli juga. Beli baju naik harganya dibeli, tapi kira sodako nggak naik harganya. Malah apa? Malah kurang. Kenapa kurang? Ya karena persiapan itu lain. Jadi udah kalau beliin kadang jangan ini nggak apa-apa, anak dibeliin, ini dibeliin. Kan ngasih makan sama anak itu kan sodako. Sampai suapan yang kita masukkan disuapin ke mulut isi itu sodako. Sodako itu jangan mikir yang jauh-jauh kepada keluarga, itu sodako. Yang bikin jauh-jauh sodako kotak amal mulu enggak. Kotak amal rajin gini susah. Jangan itu bagian itu. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala li sahibika yawmal jumu'ati anshid wal imamu yaqutu faqad lahu. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza qala li sahibika, apabila kamu ngomong kepada sahabat kamu yaumal jumu'ah pada hari Jumat anshid diam. Wal imamu yaqutu, imam sedang khutbah faqad lahu. Kamu sudah lakukan Paman lawa pada Jumat ada. Kalau dia lawa kenapa? Ada. Tapi Jumatnya sah, tapi nggak dapat pahala apabila itu ansyid. Sekarang dimarahi, disuruh, dikomando pada bapak-bapak, saudara-saudara yang di sisinya ada anak-anak. Kayaknya agak kurang. Mohon bantuannya untuk dilakukan tertib. Awalnya juga pada anak-anak kalau seperti bisa berubah, jangan mengeluarkan suara, jangan ribut, jangan berisik. Kepada bapak-bapak yang ada di sebelah anak-anak, mohon bantuannya untuk ditertibkan. Masa untuk laku itu tidak tepat. Ya mungkin tujuannya bagus, tapi kalau begitu berarti menyebut orang tua. Ya sudah sampai anak-anak kalau suatu sudah lupa, ya sudah itu sampai situ. Ketika nanti lagi berkhutbah dia masih ribut juga, ya sudah ya sudah. Jangan apa? Jangan kalau sini kan ini ansyid saja. Itu sudah udah ansyid. Diam. Maka ada ulama kan, kalau gitu pakai isyarat boleh, pakai isyarat. Jadi kalau ngomong ansyid berisik, dia ngaku. Ini memerintahkan orang untuk seperti itu, kita mau. Dalam skema sederhananya itu, tapi dalam skema besarnya. Ini bagaimana misalnya lagi khutbah mimiknya
temui bagaimana ya? Tidak tahu untuk profesional ya. Atau apa storing segala macam. Wah rusuh dah tu kan. Darmadi sama saja semua. Berarti kalau begitu ketika khotib yang berubah semuanya sudah siap. Jangan lagi ngurusin negara itu. Kita mau nggak mau akhirnya harus ada salah satu yang lapor juga. Kenapa? Karena kalau saya semuanya ribut semua. Ketika lagi ngubah, ini ribut semua kan. Nah, salah satu ada yang turun tangannya dia ya. Padahal pada hakikatnya di situ kita perlu khusyuk untuk menekan khutbah. Tapi ketika itu terjadi, artinya apa? Berarti di sini perintahkan ketika khatib yang berubah semuanya sudah apa? Sudah siap semua. Ya, kemudian Isra yang Jumat di Fasal dan hari itu itu baru kemudian. Ya, kan pernah terjadi kan? Watraku bangko iman. Kalau khutbah sendirian, yang berubah iman. Ada kabilah dagang datang, aku tinggal 11 orang aja. Watraku kako iman. Mereka meninggalkan kamu berdiri sendiri. Ada 11 orang yang riwayatnya. Yang dengar itu, yang lain apa? Kamu, karena ada kabilah dagang datang tinggal. Nah tapi wa idza qudiyatis shalah wantashiru fil ardi. Tapi kita yang selesai siapa wantashiru? Pas selesai, lonjok tidur. Kali sebelumnya ngobrol, pas rapi tidur. Nah, tadi yang lagi khutbah ngapain? Lagi Jadi jam itu tidur sampai. Artinya tadi khutbah itu pendek banget. Iya, kenapa bagus khutbahnya pendek? Sholatnya pendek? Iya, cuma tidurnya nggak berasa. Baru ini namanya apa khutbah? Yang ada yang bilang bahwa ini masjid Muhammadiyah bukan yang berbagai kesibukan. Masa di mana kalau bukan? Masa sih iya? Ibu langsung komat aja. Loh, teman-teman nggak tahu siapa itu langsung komat jadi seperti bangun. Jadi nggak tahu dia kalau ada khutbah tadi jadi bagaimana? Kenapa? Sangkanya nggak dapat. Nggak ada khutbahnya, habis bayar tiba-tiba dibangunin udah komat. Ini kan tradisi di mana kita biasa memperhatikan. Artinya apa? Kalau memang ada kata-kata lisan berarti pada masa Rasul itu banyak orang apa ini? Yang ngobrol ketika sedang khutbah berlangsung. Tadi sudah apa? Itu termasuk maka tidak apa asmi'u wa ansiku. Dengarkan dan apa? Dan dia termasuk main-main gitu tuh nggak boleh. Kenapa? Kalau dia kan jadi jangan dianggap orang itu sangat alim ketika khutbah sedang berubah mainin tasbih dan terus salah itu orang luar biasa pikiran berapa khutbah khutbah harus main-main semua kali pas khutbah sih apa ada sibuknya gitu kan status lagi dengerin khutbah Selfie cepet. Gimana nih? Lagi dengerin khutbah. Ini lagi jauh. Jadi nggak siap. Jadi sebenarnya di situ kesiapan kita ketika khutbah sedang berlangsung. Kesiapan kita termasuk solusi segala macam kesiapan kita. Termasuk orang kalau dia berbicara berarti ada sesuatu yang dibicarakan. Cobalah pada saat itu dia udah sekarang dia sampai ada orang berarti yang menasihati dia orang itu terlibat apa? Kalau memang ada yang dialog seperti itu nanti akhirnya akan timbul ya rukus jadinya. Jangan berisik. Dia kayak berbicara itu atau bicara. Jadi makanya kalau ada pengumuman itu sebaiknya harus diumumkan jadi kepada bapak-bapak yang di sampingnya atau nggak usah disebut karena berarti kita memerintah orang untuk
Itu tertib aja kepada anak-anak. Itu karena ternyata bukan anak-anak yang membedah. Kalau anak-anak kan suaranya gak keras, bapak-bapak itu banyak yang apa? Ya banyak itu. Baru khutbah doang, bikin jalan, sono masih merokok aja bisa. Dan setelah udah mau apa? Udah mau sholat baru baru khutbah. Itu kadang-kadang ngalamin juga. Kantor sampai mana? Udah ada yang berpandang sebelum puasa. Dan kan itu biasa doang berusaha untuk kita libur dari mana? Mana? Iya bukan sosi, bukan lagi siang, belagu sibuknya ada. Kalau di rumah kan jam 11 itu sudah siap, udah mandi rapi, sambil berjalan. Jadi jam 11 boro-boro mandi masih dengan kerjaan. Udah ada kemana baru ada. Jadi itu berjalan dari kantor ke masjid itu ketika khutbah sudah berlangsung sampai sholat sunnah nggak lama. Anak-anak kita nggak ngantuk, kepala lu nggak ngantuk ya habis imam itu udah langsung koma. Nggak ngantuk, nggak bisa kalau ngantuk. Kita ngantuk, kita jalan, ya khutbah udah berlangsung sampai 10 menit. Jadi sembahyang sunnah, udah pengalaman sembahyang sunnah, walaupun nanti menafani dia selesai gitu kan. Khutbah kedua selesai, ya nggak sempat apa? Nggak sempat merem. Nah semua enak tuh begini. Nggak lama pulang lagi. Tapi apa gunanya itu jangankan sapi, telur busuk nggak dapat kalau busuk. Kan sapi sampai telur kan? Telur itu boro-boro telur. Kalau cicak kalau dapat lagi. Kadang suka nggak ini, nggak nggak menghargai. Mati sholat. Dan benar dari yang khutbah itu kan kenapa sholat Jumat itu dua rakaat? Karena khutbah termasuk yang kedua. Karena makruh hukumnya kalau sholat ada saya imam. Khutbahnya beda dengan imam itu kecuali maksudnya nggak imamnya nggak qari. Jadi kalau misalnya khutbahnya bulan ininya bulan itu ada katakan dasar permodalan makro. Kenapa? Karena ini satu paket. Mana yang menurut ya kalau gitu buat dia semua. Dia apa yang buat dia semua ya dia semua. Ada lagi bikin buat dia semua. Kita bicara masalah apa? Masalah buat dia semua dari masalah kewajaran. Bagaimana mekanismenya, bagaimana itu ya. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala wa syuqala ummati amatukum biswajin la tulisan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu berkata wa Rasulullah bersabda, "Laula ana syukur, seandainya enggak berat. Nah aku memberatkan umat kita dan umatku damat tuh disiwakin dan maka aku perintahkan mereka untuk siwak untuk tiap-tiap sholat. Rasulullah itu pakaikan aku asyuk, aku berat. Jadi aku memberatkan. Tapi sangat mempertimbangkan. Amat untuk disiwak tidak terus ini siwak ini siwak. Ada diskusi bahasa tadi itu memperdebatkan masalah arti siwak. Ini ada yang apa? Ini siwak ini sikat gigi. Ada yang kebetulan S1-nya dia di apa ya negara yang di Kuwait S1 di Kuwait. Yang bahasa Arab gitu. Jadi di Arab itu siwak bisa juga. Maksudnya apakah kata siwak Nabi itu bermaksud begitu? Di Arab enggak gitu. Ya orang sebut siwak ini yang siwak ini yang kayu arang. Sikat bilang enggak itu kan kalau kata siwak sikat ya itu kan siwak itu. Jadi karena dia ada yang biasa lah kayak modern sikat gigi itu kan siwak. Di Arab dulu gitu ya ada ya akhirnya yang ada kata di mana kata dia dulu katanya tahu gitu ya saya kan satu juga di sana di Kuwait gitu. Ya kalau namanya ya Madinah Kuwait itu mah biasa. Jadi nggak ada tuh orang mengatakan siwak ini yang dari kayu arti siwak, bukannya siwak maksudnya apa? Sikat gigi enggak, sikat gigi lain. Jadi orang sikat gigi siwak, kalau sikat gigi lain. Bahasanya pun lain, penggunaan kata juga lain. Gitu. Itu ngosok ini aja gitu, semua itu udah. Gitu. Maka ada Rasul laula ana syukur kalau nggak berat.
Kalau nggak mau berangkat, buat berat bagi umatku. Amarku, kau perintahkan mereka. Jadi Rasul itu pengen itu. Nah, amarku misuka itu ingin mewajibkan, tapi takut apa? Takut nggak berat. Akhirnya ya sunnah saja. Dan ternyata bagi orang-orang yang tertentu yang modern itu justru merekayasa, membuat model siwak yang itu mudah dibuat pulpen. Jadi kayak macam pulpen. Jadi ketika dia masuk itu nggak kayak dibuka ini. Jadi masuk di situ kayak bolpen aja dia. Gitu. Ternyata siwak. Jadi mau ditaruh di jas, mau apa tuh keren. Ini yang ngasih waktu di sini yang udah bertahun-tahun burukan masih. Semakin aja. Dan dia ada, jadi pas dalamnya itu ada macam tisu yang dia besi. Jadi ini dibuat itu masuk ke sini. Itu dulu pernah ada yang cerita teman di Pascal itu ada teman-teman di sana itu yang studi di motor itu membuat itu ternyata ya ternyata nggak benar. Kenapa Rasulullah menganggap ini berat? Ya karena mereka pertama meletakkan siwak itu di mana, gitu kan. Dan sekarang justru pada saat ini itu nggak berat. Saat ini itu nggak berat, itu mudah. Maka kalau begitu kita lakukan kemudahan itu. Kenapa pilih ikutin beratnya pada masa Rasulnya? Mungkin nggak ada satu sini naruhnya di mana, letakkan di mana gitu kan. Kalau kan lebih mudah lagi. Dia taruh di situ bentuknya kayak bolpen begini. Ya sudah lebih mudah. Berarti apa? Berarti kita akan lebih mudah sebenarnya. Karena Rasulullah itu asyuka itu pada saat itu. Pada saat sekarang kan justru mudah. Tapi justru karena sekarang mudah nggak menjadi apa? Dia justru malah tadi kerja. Udahlah. Berarti kan udah sikat gigi itu termasuk itu. Nah kalau yang masih sikat gigi itu berarti nggak makin indah kulit sholat. Itu indah kulit sholat. Tiap mau sholat. Apa kira-kira tiap mau sholat tidak ada kan? Oh enggak. Kita sikat giginya nggak tiap mau sholat. Tapi kita berwudu ya. Kalau berwudu Nabi juga kumur-kumur selesai. Nggak ada kita untuk sholat atau apa. Untuk siwa kalau kumur-kumur lain lagi. Urusan kumur dengan apa? Dengan wudu. Tapi kalau urusan siwa dengan apa? Dengan sholat. Jadi ya sederhana sebenarnya. Nabi masih memikirkan umat apa. Jadi itu Nabi kita itu sangat sayang. Kamu nggak berat, tapi takut juga. Maka ketika Rasulullah sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu hari ketiga kan nggak keluar. Tadi pertama beliau sholat sendirian dilihat sama orang hari kedua orang banyak kita hari kedua banyak kamu masuknya nanti takut dianggap wajib. Kalau diwajibkan berat kalian untuk apa? Qiyamul lail. Kalau diwajibkan kan jangankan qiyamul lail yang tengah malam tarawih ya. Masya Allah. Perlu begitu. Perlu ya. Alhamdulillah. Mari. Imamnya enak, aslinya enak. Perlu kali. Ya Bapak Amal penuh saya. Ya kan kalau pertama kemarin di 10 Saban aja. Masya Allah, baru kali itu sembahyang Isya itu sembahyang Maghrib itu di luar. Maghrib itu buat hebat banget luar biasa itu mas sembahyang di luar kayak gitu namanya luar yang tempat dekat punya siswa dekat kubur. Dia sembahyang Maghrib di 10 Saban doang. Dan biasanya di dalamnya masih dekat lagi. Dan enggak, kebetulan kemarin ini kan hari Jumat malam Mandi susah malam pas dia ada libur ya. Kalau Jumat ya. Kalau malam Selasa. Pas main libur ya. Enggak masalahnya libur pas malam libur. Malam libur. Rabu kan. Iya, Selasa. Biasa. Tapi plus. Lah harinya Kamis kayaknya. Hari Jumat apa? Enggak masalahnya itu buka puasa dulu di rumah gitu, artinya emang berangkat maghribnya udah buka puasa emang agak telat juga, berarti biasanya juga setelah-telatnya sholat maghrib begini Dalam. tidak masih ke dalam juga emang agak telat, itu juga dulu cuma cepet-cepet aja udah, memang bayang nih rame nih masih, rame bener rame,
tapi keseram itu banyak, masya Allah. Ini ada apa gitu kan? Ini apa yang ya itu bagus, sebenarnya besok itu sepi lagi, yang lebih unik lagi. Misalnya sepi, misalnya kok ya panas kata dulu. Kok misalnya dia habis baca gitu, apa pada pulang pas banyak gitu kan? Jadi kayak model orang itu masih bangun subuh bukannya sholat subuh pulang, masih tidur di rumah gitu. Dulu kan pernah gitu. Jadi tidur di masjid, pas dibangunin pulang. Ada yang lebih parah lagi, azan pulang, habis azan pulang. Terus gitu. Kalau yang lainnya kan ada yang udah bangun sahur tuh, udah pulang sahur, ngapain kayak gitu semua? Kalau malu dulu kadang kalah ya. Jadi Rasul itu asyik aja memikirkan perhatian udah nggak usah malam kedua, malam ketiga itu langsung nggak kuat, terus sholat tidak mulai. Kenapa? Takut dia kan wajib kali itu kan berat. Nah besoknya nggak keluar lagi dari masjid. Kalau berat, umatnya nggak bisa kerja. Harus diwajibkan. Itu bahaya. Maka ketika ada umatnya langsung apakah haji itu seumur hidup sekali atau setiap tahun apa Quran? Sampai 2 kali tanya kata baru katakan tidak. Hanya satu kali saja. Kalau jauh Quran, masya Allah. Jadi Rasul itu masih tapi kan emang Rasulullah ini yang hebatnya sendiri ini. Dimana Rasulullah diwajibkan sholat 50 kali ya. Rasulnya emang senang sholat, iya aja. Kalau kata Nabi Musa alaihissalam itu 50 waktu, bolak-balik apa? 5 waktu kita masih 10 waktu, masya Allah. Tapi yang mengatakan tidak akan berubah perintah tetap 55 waktu, tapi memperoleh pahala 50 waktu karena setiap waktu itu 10 kali ganjaran, maka tetap 50. Tapi kalau kayak gini berarti kan bukan Rasul nggak pikir umatnya, tapi Rasul nggak pengalaman untuk melaksanakan. Karena dia lebih banyak ibadah yang bagus, tapi kemudian Rasul sayang sama umatnya. Untuk siwak aja main bikin lawan asyik, kalau nggak berat ini. Ternyata berat apa enggak ya? Kalau orang begitu, seandainya nggak berat kita apakan? Kita kerjakan. Seandainya yang berat kita kerjakan. Seandainya nggak berat kita kerjakan. Maka kalau bulan Ramadan makruh sampai pada haram. Kalau Imam Syafi'i kalau setelah sholat zuhur atau setelah terbit matahari itu makruh. Tapi yang mengatakan tidak. Pokoknya udah nggak usah siwak kali. Karena siwak memang nggak membatalkan puasa. Tapi menghilangkan bau dari mulut dengan sebab siwak justru makruh untuk puasa karena puasa itu mulut bau biar aja dia nggak usah diapain mulut bau apa yang mulut bau itu apa abu minal miskin indah lebih wangi dari yang wangi tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau si manusia harus bau di sisi Allah siapa apa dia artinya minal miskin lebih wangi dibanding miskin itu indah Allah di sisi Allah bukan si manusia. Kalau manusia dia bau tak bau udah nggak mau diapain lagi. Emang kalau orang nggak makan kan ini kan kain gas kan keluar ya sih memang seperti itu. Yang dibaunya sudah nggak usah diapakan, nggak usah dipaksakan sama kamu itu udah bagus. Jadi kita melihat bagaimana Rasulullah sangat menyayangi mempertimbangkan dengan manusia. Nah, artinya kalau saya katakan kalau ada orang yang mengatasnamakan Rasul untuk melakukan suatu tindakan kekerasan yang mungkin dia tanyakan, kayaknya Rasul nggak ngajar kayak gitu deh. Ya, kalau melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan Rasul melakukan itu. Bahkan dalam hidupnya Rasul itu kan bertempur tapi nggak pernah membunuh. Membunuh sekali-kali langsung membunuh karena apa? Sudah terdesak, dalam keadaan terdesak beliau harus membunuh juga dalam pertempuran. Itu kan untuk kali ini aja. Langsung terdesak karena dia sudah merangsak banget Rasulnya langsung membela diri di pas saja. Jadi nggak lainnya enggak. Bagaimana Rasulullah misalnya dalam memperlakukan binatang atau tumbuhan dalam begitu penuh kasih sayang, apalagi kepada makhluk yang namanya manusia pasti lebih menyakiti hati. Yang hati itu paling jauh ya Rasul. Makanan saya tadi apa? Nggak pernah beliau aibkan. Begitu juga pada manusia. Maka kalau ada orang yang mengatasnamakan dengan apa?
ataskan ajaran Rasul tapi melakukan suatu tindakan di mana itu menyakiti orang lain, itu tidak bertanyakan ini ajaran Rasul yang mana gitu yang sampai seperti ini. Maka ketika saya di seminar itu ada hadis yang begitu menyudutkan kaum perempuan yang saya katakan Nabi saya nggak mungkin seperti itu. Oh hadisnya begini, pemahaman kita seperti apa? Jadi kita harus paham bahwa Nabi tidak akan mungkin merendahkan derajat kaum perempuan dengan sabda seperti ini. Tapi hadisnya sesuai, betul hadisnya sesuai, tapi bagaimana memahaminya? Ternyata kalau menurut saya pemahaman saya bukan begini, secara general, secara holistik, secara sumber keseluruhan bahwa Nabi nggak mungkin merendahkan kaum perempuan. Dan kalau ada perintah-perintah Rasul yang sifatnya seperti macam kekerasan, maka harus dipahami dan konteks apa beliau bersabda seperti ini. Maka ketika menyelesaikan bahwa ditegakkan Islam dalam di bawah bayangan pedang, mungkin betul ketika Rasul sebagai panglima perang yang harus membangkitkan semangat para pejuang. Kalau dalam keadaan normal nggak seperti itu. Di mana di medan tempur harus apa? Membangkitkan semangat. Mungkin Rasul bersabda seperti itu dalam konteks di mana sebagai seorang panglima yang harus apa? Membangkitkan semangat. Kenapa? Ada dua kemungkinan, bunuh atau dibunuh gitu pada saat itu. Ya, harus berani akan membangkitkan itu dengan cara membakar semangat. Itu tadi bahwa Islam tegakkan di bawah bayangan. Iya, dalam peperangan. Dalam keadaan normal nggak dipakai. Dalam keadaan nggak dipakai, bukan itu yang digunakan untuk membangkitkan lain cara. Lain lagi. Nah, itu harus tahu. Maka kita mesti hati-hati dalam memahami sesuatu bahwa mengatasnamakan agama akan Rasul itu harus hati-hati. Nah, kadang-kadang dengan keterbatasan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan penguasaan ilmu sangat mudah untuk apa? Untuk mengambil kesimpulan dan dia bertindak padahal itu tindakan yang sangat summa qala wa an Abi Hurairah qala anna sallallahu qala wa inna khabna wa al-asbab al-fatiha. Tandai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi min 'azimi sultanik wa masjid wa anwar was-sal riyadiyat miftahi babil yasar sayyidina wal mukhtar wa al-har wa ashabil akhyar adadani wa Allah manfa'na allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah kulli hal na'udzu billahi minal ومرزقنا علما نافعا وفهما زكيا وان قبل قلبه منورا ولسانا ذاكرا وقلبا نصرا جميلا ورزقنا تيسير واسعا حلالا طيبا مباركا في اولادا صالحا وفينا عريفا نجيبا عالما توفنا من برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا واسنة وانا باطلا باطلا واسنة نبا وانتمنا حالا ومرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستعمل سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واحشرنا في زمرات النجوى بالمفرد اللهم نسألك حبك وحب ما يحبك حب ما يقربنا إلى حبك وما حبك أحب إلينا من الماء البارد ربنا تقبل منا إنك أنت التواب ربنا آتنا وفي الآخرة عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إذا دام يشركون وسلام ومسلمين بكل شيء.